to Breakdown bersama gue, Petri. Dan sekarang gue akan ngebahas film yang berjudul A Quiet Place Part 2. Ini adalah spoiler konten. Film ini merupakan kelanjutan cerita dari A Quiet Place tahun 2018 lalu. Sekarang diceritain kalau sang ayah, Lee Abbott, sudah tidak ada. Yang tersisa ada ibunya, Evelyn Abbott, dan 3 orang anaknya. Film ini dibuka dengan sebuah sequence sangat menegangkan dan salah satu sequence terbaik di film ini. Lee sedang membeli buah di toko untuk melihat Marcus yang sedang bertanding baseball. Tiba-tiba Marcus melihat ada sebuah benda yang jatuh dari langit. Hal itu membuat panik para warga dan orang-orang yang ada di sekitar untuk menyelamatkan diri. Abis itu, muncullah para monster yang merusak kota kecil itu dan juga para warga-warganya. Benar-benar teror dari monster yang tidak kita antisipasi datangnya langsung menghajar semua orang. Membuat kita dibuat deg-degan, bahkan sampai menahan nafas seperti karakter yang ada di dalam film. Pemilihan shot yang sangat dekat dan pergerakan yang selalu mengikuti karakter yang ada di depan kamera itu membuat kita juga berasa ada di dalam cerita film itu sendiri. Kita dekat dengan karakter yang ada dan berasa jangan sampai kena juga ya. Tarik ulur dari staging atau pergerakan pemainnya juga menurut Kincer sangat-sangat solid. Membuat kita sebagai penonton merasakan teror yang dirasakan oleh para karakternya. Film ini sangat menonjolkan dari sisi audionya, sound design, dan scoring musiknya. Walaupun tidak se-quiet yang pertamanya, di film kedua ini mempunyai cakupan area petualangan yang lebih luas. Dengan akhirnya mereka keluar dari tempat tinggal mereka, terus mencari tempat persembunyian yang baru di dalam gudang pabrik, gerbong kereta api yang sudah terkoyak-koyak karena ulah para monster, dermaga kapal, sampai pulau sebelah yang punya pemancar radio 24/7 kayak McD. Walaupun emang muter lagu doang ya, karakter-karakter di sini juga masih harus berusaha untuk bertahan hidup. Ditambah lagi Evelyn, sang ibu, punya dedek bayi. Kebayangkan ya, ada bayi yang kapanpun bisa nangis kenceng dan itu bisa nge-trigger datangnya monster. Marcus si selalu panikan, Regan yang tidak bisa mendengar. Di part 2 ini ada karakter baru yang akan bantuin keluarga Abbott ini, Emmett, temannya Lee. Dan dia udah hopeless banget karena keluarganya udah pada meninggal semua. Kita akan dikasih lihat kalau akan ada 2 tim yang berjuang dalam waktu yang bersamaan. Tim Evelyn, Marcus dan bayi di tempat safe house, lalu tim Regan dan Emmett di luar sana untuk mencari harapan di tempat di mana suara radio itu terdengar. Hal terbaik dalam film ini adalah ketika momen-momen jump scare yang menurut Kincer sangat-sangat efektif. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk kita sontak kaget. Lompat kecil di kursi bioskop. Ada yang kurang meaningful. Itu cuma jump scare di kereta. Pas Regan di gerbong kereta untuk ngambil aid kit, ternyata yang ngeganjel di pintu adalah tengkorak orang. Dan sepanjang film ternyata aid kitnya nggak kepake, kayak cuma setup sequence buat ngagetin penonton doang. Treatment editing untuk membuat 2 kejadian di tempat yang berbeda dijahit dalam satu kesatuan cerita itu bagus banget, menjadi nilai plus dari film ini. Match cut dengan benda-benda di sekitar, gestur dari karakter, pergerakan kamera, bahkan pengambilan shotnya untuk menambah smooth dari teknik editingnya. Cukup sulit sebenarnya untuk menggabungkan 2 kejadian di tempat yang berbeda dalam satu sequence. Tapi John Krasinski dan Michael P. Schoffer berhasil menyampaikan kengerian itu dalam satu skala yang sama. Penghambat sang karakter kita untuk mendapatkan tujuannya juga tidak hanya dari para monster yang sangat sensitif dengan suara, tapi ada dari para komunitas yang menyerap di adegan dermaga. Sayangnya, para survivor ini tidak punya banyak screen time. Padahal kalau secara kekuatan bisa lebih powerful lagi, mungkin akan jadi lebih menarik. Di sini juga akhirnya kita dikasih lihat kelemahan dari para monster ini, yaitu air. Tapi sangat disayangkan untuk proses monsternya ini bisa sampai ke pulau. Dia hanya ngikutin ombak aja. Udah gitu kurang make sense aja. Dengan ngikutin ombak bisa aja ngejauh dari pulau. Dalam hal komunikasi tidak seperti di film pertamanya. Di part kedua ini aturan itu agak dilonggarin dikit nih. Jadi bisa dialog pakai suara. Dan buat Kincer ini menjadi nilai minus. Karena suara menjadi hal yang sangat sensitif pada semestanya A Quiet Place ini. Untuk monsternya sendiri akhirnya kita dikasih lihat seperti apa, sekuat apa, dan secepat apa hal yang membuat ancaman di film ini. Karena di film pertamanya itu muncul sangat
minim dan pas ada juga presence-nya itu sekilas lewat gitu doang. Jadi kita bisa merasakan teror yang dibentuk karena kita dituntut untuk waspada setiap saat. Tapi di film part 2 kali ini, menurut Kincir menjadikan skala terornya makin menurun dengan jadi banyak monster yang keluar dan juga kurang konsistennya kekuatan dari sang monster. Ada yang ditembak sekali mati, ada yang enggak, harus berkali-kali, ada yang ternyata bisa pakai benda tumpul langsung mati. Jadi ternyata mungkin monsternya nggak semuanya setara kali ya, dan munculnya juga di tempat terbuka dan pas terang. Kalau di tempat gelap atau pas malam hari jadi makin mencekam karena mereka bisa bergerak dengan cepat plus pendengarannya sensitif walaupun malam hari. Emily Blunt yang jadi ibunya bernama Evelyn Abbott, Millicent Simmons sebagai Regan Abbott, Noah Jupe sebagai Marcus Abbott, Cillian Murphy sebagai Emmett. Disutradari oleh orang yang sama di film A Quiet Place pertama, John Krasinski. Dia yang memerankan jadi Lee atau ayahnya yang sudah meninggal di film pertamanya. Jadi di part 2 ini dia bisa fokus untuk menyutradari filmnya nih, selain dia juga yang bikin naskahnya. Untuk hasil akhir dari film ini, Kincir kasih rating 8 dari 10. Film ini tetap bisa menjadi film thriller Edge of Your Seat yang sangat menarik untuk ditonton di layar besar dengan kualitas audio yang pol-polan. Dan juga A Quiet Place Part 2 ini tetap bisa membuat kalian yang nonton di bioskop untuk berusaha menahan nafas beberapa saat karena adegan-adegan yang disajikan. Coba buat nggak kaget sama planting-planting jumpscare di film ini. Begitu juga kalian yang akan makan atau minum di dalam bioskop. Mungkin kalian akan segan untuk melakukan aktivitas itu ketika momen satu studio hening tanpa ada suara. Yang belum nonton film ini di bioskop, silahkan ditonton. Tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatannya ya. Pakai masker. Dan pastikan kalian nonton film sesuai dengan klasifikasi filmnya ya. Film ini dikasih rating oleh LSF 13 tahun ke atas. Cukup sekian breakdown kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review ini, silahkan share di kolom komen ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka review film. Cukup sekian breakdown kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!